Kasus kehamilan Erika Carlina kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Setelah pengakuan Erika di podcast Deddy Corbuzier, DJ Panda justru memicu kemarahan publik dengan menyebut kasus ini hanya sebagai gimmick dalam siaran langsungnya. Rachel V-nya yang dikenal sebagai sahabat dekat Erika tidak tinggal diam. Ia secara terbuka meluapkan amarahnya kepada DJ Panda melalui pesan di Instagram. Bahkan menyebut bahwa sikap DJ Panda benar-benar merendahkan dan tidak menghormati kondisi Erika. Malahan si tolol ini live bilang gimmick dengan jelas nama Erika. Ya begitulah, tulis Rachel V-nya dengan emosi menunjukkan rasa kesalnya yang tidak terbendung. Lebih mengejutkan lagi, Rachel V-nya mengungkap adanya sebuah grup WA misterius yang diduga dikelola oleh DJ Panda. Grup ini disebut-sebut menjadi tempat merancang strategi untuk menghancurkan nama baik Erika Carlina, termasuk menyebarkan foto USG Erika dengan cara mengolok-olok. Rachel V-nya bahkan mengklaim telah melihat langsung bukti keberadaan grup tersebut, lengkap dengan nomor telepon DJ Panda di dalamnya. Pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa serangan terhadap Erika bukan hanya sekadar drama, melainkan upaya terencana yang kini semakin mengundang simpati publik terhadap Erika Carlina. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alah kok iso? Gak tahu menau tentang pengancaman itulah. Orang lain tahu masalahmu? Siapa yang cerita? Apa iya Erika? Apa iya Brevi? Kan ya mestinya kamu orang itu fans militan kamu kan? Bulet, intinya bulet. Kamu mengakui kesalahan tapi tidak mau disalahkan. Intinya klarifikasimu itu kan? Keputusan Erika untuk tidak jadi nikah dengan lelaki seperti ini sangat tepat karena ya dia nggak pantas untuk dijadikan pasangan suami istri. Dia nggak siap untuk jadi suami apalagi bapak, ya kan? Nah, akhirnya DJ Panda klarifikasi guys, yang awalnya menolak dan menghindar, tapi secara tiba-tiba dia mengakui. Dan gue yakin kenapa sih tiba-tiba dia berujung klarifikasi mengakui? Ya udah pasti gara-gara inilah, gara-gara mendapatkan cancel culture. Banyak job yang di cancel secara sepihak oleh pihak penyelenggara. Nah itulah yang bikin dia panik, lalu muncul ke permukaan dengan klarifikasi dan permintaan maaf. Tapi menurut gue ya, selama 15 menit itu bukan klarifikasi anjir, itu lebih kayak ke curhat gak sih? Ya lu bayangin aja 15 menit udah gitu penjelasannya muter-muter bener-bener gak jelas. Jadi saran gue, daripada kalian menghabiskan waktu 15 menit terbuang sia-sia, mending ya udahlah nonton di cuplikan-cuplikannya aja. Jadi inti dari klarifikasinya itu adalah dia ngakuin salah, dia hilaf dan dia minta maaf udah. Nggak apa-apa panen hujatan, gua asal ngomong aja duit banyak yang masuk. Iya memang makin banyak ya panen hujatannya, tapi job banyak di cancel, uang banyak yang nggak jadi masuk. Ternyata memang nggak enak ya kalau asal ngomong. Dan yang lebih lucunya itu video klarifikasinya ya, kalau menurut gua itu lebih ke a day in my life sih. Ini lu bukan lagi diinterogasi sama penyidik kepolisian bang, jadi nggak perlu harus detail-detail banget. Pada tanggal berapa kalian ketemu, di jam berapa, di mana, dan jam berapa kalian pergi ke lokasi tujuan, ngapain aja di sana, kalian di jam berapa melakukannya, dan terakhir ketemu itu kapan. Nggak gitu bang. Gue kalau jadi panda hybrid mungkin karena itu hasil perkawinan silang, jadi logatnya medok, bukan panda asli dari daerah asalnya. Gue akan bilang misalkan anak yang dikandung oleh Erika itu memang anak saya dan saya adalah ayah kandungnya. Saya meminta maaf atas segala kegaduhan yang saya timbulkan, entah sikap, ucapan, maupun kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan merasa dirugikan oleh diri saya. Sekali lagi saya memohon maaf. Udah cukup kayak gitu, nggak usah bertele-tele. Kalau soal tanggung jawabnya itu urusan kalian berdua lah, mau kayak gimana. Yang satu medok, yang satu nggak jelas. Halo semuanya, aku mau klarifikasi. Ngapain lu kayak gitu lu? Koruptor lu begitu. Maksud gue, lu kalau mau klarifikasi ya, Pante, lu klarifikasi apa omongan Mbak R, udah itu aja lu klarifikasiin gitu. Ngapain lu ceritain dari awal kenalan nama Mbak R? Emang gue
besti lu, gue harus tahu. Kalau kabel charger lu ceritain, kata gue. Muter-muter, banyakan langsung aja gitu. Maksudnya podcastnya Erika tuh gini. Jadi saya mau meluruskan kalau saya tuh gini. Udah, selesai 3 menit, 4 menit udah kelar. 15 menit gue cuma dengerin dari awal lu kenalan sampai ujungnya kagak ada. Monyet, kata gue. Ngerti apa kagak sih nih orang? Arti klarifikasi lu ngerti apa kagak sih? Konsep klarifikasi lu harus ngerti dulu. Gitu tuh, babi. Kalau gue besti lu baru gue tanya, lu gimana cara kenalan sama Mbak R? Baru lu ceritain, tuh baru besti. Ini gue netizen, ngapain gue gak perlu tahu. Aku mabok, aku ke hotel, ke apa segala macem. Urusan lu udah pada gede. Yang gue pengen tanya lu kenapa lu sama Mbak R gak jadi nikah. Nah yang gitu-gitunya, itu yang harus lu jelasin dong, setan. Makanya ini jangan kekencangan apa. Bego. DJ Panda klarifikasi, ya Allah, kata gue lu kagak usah klarifikasi dah Panda. Kata gue lu klarifikasi panjang mending kalau panjang ada inti poinnya, ada titik temunya sama titik akhirnya. Lah ini udah ngomong panjang lebar 15 menit, ngabisin waktu orang, ngabisin kuota gue, ngabisin wifi gue, nyia-nyiain orang gitu ya. Kagak ada juga ujungnya, awal mulanya apa, ujungnya apa, kagak ada. Itu kata gue, lu kalau klarifikasinya modelan kayak gitu ya, lu hire editor dah, cut aja gitu ya, nggak penting, buangin aja. Itu kepanjangan tau kagak lu? Itu bukan klarifikasi, itu namanya mendongeng ya, itu namanya bercerita gitu. Kata gue kalau lu begitu, lu beberin aja chat WA lu dari awal sama Mbak R sampai terakhir ya, lu beberin aja. Netizen kalau baca lebih cepet daripada lu ngomong ya. Itu lu ngomong udah kecepatan 2 kali 3 kali nggak nolong. Inti poin klarifikasi lu apa deh? Kabel charger, celana panjang, celana pendek, lu balas WA Mbak R pakai emot senyum, lu manggung disamperin Mbak R, padahal ya udah diulti sama Mbak R, lu yang mohon-mohon minta ditemenin sama Erika Carlina. Terus klarifikasi lu lagi nge-live TikTok, tiba-tiba Mbak R masuk ke live lu, tiba-tiba lu disawer sama Mbak R. Terus lu cerita lu mabok-mabok, lu mabora ya kan, nggak penting asu, nggak penting, aku nggak urus embuh sakarepmu, mau mabok-mabokan, mau ngapain, mau ngombe, mau ngapain sakarepmu kon asu. Inti klarifikasi lu 15 menit apa dah, kata gue dah. Buruan, lu hapus nggak tuh ya, lu take down, lu hapus, lu bikin ulang. Nggak begitu cara klarifikasi. Aduh, kata gue itu lu dongeng lu ya, itu kalau diketikin jadi buku cerita itu juga kagak laku. Anak-anak orang tua kagak ada yang mau bacain tuh dongeng. Kelamaan, kata gue, kelamaan. Lagi kata gue ada hewan bisa ngomong, makanya binatang itu ditakdirkan untuk diam. Lagi rame lagi tuh klarifikasinya seorang DJ nih. Katanya kaya, tapi kok kamarnya kayak kos-kosan di Cawang. Yang 250.000 dekat stasiun. Klarifikasinya panjang banget. Kalah film Titanic. Udah gitu nih, klarifikasinya gak jelas. Burem-burem kayak film 3GP. Makanya jangan songong. Klarifikasi panjang-panjang, muter-muter. Orang mah kalau muter-muter jangan klarifikasi. Muter-muter tuh di GBK, Bundaran HI, Car Free Day. Klarifikasi begitu lagi. Udah gitu apa? Dia kan ngomong panjang banget ya. Kalau ngomong tersesat, kalau nggak jelas, mending ini. Kalau ngomong pakai Google Map. Udah, gak pernah ngomong nggak jelas. Mending rambutnya dikrim. Ngapain sih diikat? Baru kali ini gue lihat DJ kayak kangkung. Ngapain rambutnya diikat? Ente adiknya Samurai X. Udah, nggak usah lagi klarifikasi. Mending jadi operator sound horek. Sound horek aja nih, kalau lihat dia klarifikasi ngantuk di gini, sampai tetesan mata. Jakarta keren, untuk keren apa? Bila mampu nih. Lu udah pada nonton belum klarifikasi DJ Panik yang udah dibikin 2 biji ya? Gue nonton sampai habis kayak agak buang-buang waktu gitu. Udah tahu lu salah, tapi pembelaan klarifikasi lu malah kayak membela diri gitu ya, kayak kagak masuk di akal. Orang ngomongin A, dia ngomongin B, sampai segala kabel casan disalahin nih. Kagak ada lagi gitu yang lain, mungkin udah pening palanya dia gitu kan ya, nyalahin siapa bingung. Jadi gue calahin kabel casan aja deh begitu. Dari awal klarifikasi sampai akhir playing victim mulu, kayak dia yang tersakiti sekali, aku korban gitu ya. Korban jidatmu, bully aja terus. Gue mau udah kaya gitu, nggak apa-apa gue dibully satu Indonesia juga kan. Makan lu kicep juga kan lu, jadi panik ya.
DJ panik, kebakaran jenggot kita ya. Itu rambut yang dari berdiri tegap bisa jadi lodoy gitu kan ya, panik kan lu. Makanya jadi cowok jangan sok kegantengan lah gitu ya. Mentang-mentang DJ gitu, berasa ganteng lu udah DJ, berasa semena-mena kagak apa-apa gitu ya. Kayak semuanya mendukung lu gitu karena lu DJ. Kan lu diserang satu Indonesia baru kicep kan lu. Panik kan, mampus.